Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah sholliyan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bisa melanjutkan. Untuk mempersingkat waktu kita baca Fatihah dulu, Ustaz. Al-hadini ya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, terima kasih. Monggo antum baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiru minad dami wal qayhi. Fayu'fa anhuma fi thawbin aw badanin wa tasihhu sholatu ma'ahuma wa illama ay syai'un la nafsalahu sa'ilatun kadzubabin wa namlin idza waqa'a fil ina'i wa mata fi fa innahu la yunajjisuhu. Terus ya. Wa fi ba'din nusahi idza mata fil ina'i wa afhama qauluhu waqa'a ay bi nafsihi annahu law tariha ma la nafsalahu sa'ilatun fil ma'i dharra wa huwa ma jazama bihi rafi'i ya ma jazama bihi rafi'i fi syarhis saghir walam yata'arrad li hadhil mas'alati fil kabir. Wa idza kasurat maitatu wa idza kasurat maitatu ya maitatu wa idza kasurat maitatu ma la nafsalahu sa'ilatun wa ghayyarat ma waqa'at fihi najasathu fihi najasathu wa idza nasa'at hadhil maitatu minal ma'i kadzubi khallin wa fakihatin lam tunajjishu qat'an wa yustasna ma'ama zakara ha zukira ya. Wa yustasna ma'ama zukira ha masailu matskuratun fil mabsutati sabaqa ba'duha fi kitabit taharati. Ya, sudah dulu. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rifki ya, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang najis. Sekarang sampai kepada wala yu'fa, tidak dimaafkan, an syai'in. Halaman 10 Ustaz Rifki nggih. Wala yu'fa, tidak dimaafkan, an syai'in, dari sesuatu, minan najasati, dari najis, illal yasiru, kecuali yang sedikit, minadami, dari darah, wal qayhi, dan nanah. Jadi najis itu tidak akan dimaafkan kalau mengena baju kita atau tubuh kita atau tempat kita. Artinya tidak dimaafkan ya harus dibersihkan, harus disucikan. Nah, kecuali kalau sedikit, apakah itu berupa darah ataupun nanah. Kalau sedikit, fayu'fa, dimaafkan, anhuma, dari keduanya, fi saubin,
pakaian, au badanin atau badan, wa tasihhu dan sah, as-sholatu sholat, ma'ahuma bersama keduanya. Kalau ada darah atau nanah sedikit yang nempel di pakaian atau di badan kita, kemudian kita pakai sholat, sah. Atau mungkin kita punya luka yang ada darahnya atau ada nanahnya dikit, nah itu tidak masalah. Yang penting udah dibersihkan di awal, kemudian sholat kok masih keluar dan sebagainya, tidak apa-apa. Nah, ukuran sedikit ya ukuran kita memandangnya secara umum bagaimana. Tuh. Wa ila ini balik kepada yustasna ya. Maksudnya dimaafkan ya. Yang dimaafkan ma ayu syai'in segala sesuatu, hewan maksudnya ya. Hewan semuanya hewan. La nafsalahu tidak punya nyawa, sa'ilatun juga tidak mengalir darahnya. Maksudnya ada bangkai itu ya, yang tidak punya darah yang mengalir. La nafsa itu tidak punya nyawa. Mati maksudnya. Kaduba bin kaya apa duba pelalat ya, kayak lalat, wanamlin dan semut ya. Ida jika wako ajatuh fil ina'i pada tempat pada bejana ya. Wa mata dan mati bihi pada di dalamnya di dalam ina. Fa innahu maka hewan tadi, mata tadi itu ya. La yunajisu. La najasa yunajisu. La yunajisu tidak menajiskannya. Kalau ada hewan yang tidak mengalir darahnya kayak lalat maupun semut jatuh di tempat atau di gelas atau semangkok dan sebagainya ya, kemudian mati, maka tidak tidak menajiskan. Wa fi ba'di nusahi di sebagian naskah. Ida mata menggunakan kata mata bukan wakoa ya. Ida mata jika mati. Kalau tadi kan ida wakoa ya, tapi naskah yang lain tuh ida mata fil ina. Wa afham dipahami dari kauluhu dari ucapan mata ya. Wakoa ayu binapsihi, ay binapsihi, maksudnya dengan sendirinya. Maksudnya kalau wakoa jatuh dengan sendirinya ya, maka tidak najis. Tapi kalau dimasukkan, maka jadi najis. Antum punya teh satu gelas, kemudian kejatuhan lalat, kemasukan lalat atau semut, maka tidak najis. Tapi kalau antum masukkan, semutnya antum masukkan atau lalatnya dimasukkan sama anak antum gitu ya, iseng gitu ya, itu najis. Itu maksudnya saya. Sampai mana tadi? Lau turiha kalau dimasukkan malah nafsalahu sesuatu yang hewan yang tidak ada nafasnya, tidak punya nyawa, tidak mati. Lahu sa'ilatun yang malah nafsalahu sa'ilatun dan mengalir fil ma'i pada benda cair gorro maka membahayakan. Maksudnya itu menajiskan. Ya. Lau turiha malah nafsalahu sa'ilatun. Itu najis maksudnya kalau dimasukkan. Kemudian wahwa majazama wahwa itu majazama yang ditetapkan bihi dengannya ar-Rafi'i Imam Rafi'i bi syarhi Shaghir di kitab Syarah As-Shaghir walam yata'arad tapi tidak menyinggungnya, tidak memaparkannya lihadil mas'alati masalah ini fil kabir di kitab Al-Kabir. Nih. Jadi maksudnya yang hewan mati yang tidak punya darah mengalir itu disinggung di kitab Syarah As-Shaghir. Kalau di kitab Al-Kabirnya itu tidak disebutkan tempatnya ya. Wa idza jika kasurat banyak maitatu mala nafsalahu
bangkainya hewan yang tidak punya nyawa, sa'ilatun, tidak ngalir ya, wa ghayyarat, dan merubah ma waqa'at fihi, ma apa waqa'at fihi yang jatuh di dalamnya, najasathu, maka menajiskannya. Nah, kalau lalatnya banyak saat kemudian sudah agak membusuk dan sebagainya, kemudian merubah apa yang ada di dalam tempat, apa yang ada dalam gelas, maka najis itu. Meskipun dia tidak punya darah yang mengalir, tapi kalau banyak dan bisa merubah apa ya, merubah air atau minuman yang ada di dalam wadah itu, maka berubah menjadi najis. Nah, berlaku hukum umum apa? Sesuatu itu kalau tidak sampai 2 kolah, kalau berubah salah satu dari sifatnya, entah itu baunya, rasanya, maupun bau, rasa, apa satunya? Warna. Bau, rasa, warna, maka jadi najis. Itu yang dimaksud. Wa idza nasaat hadil maitatu. Wa idza nasaat, wa idza jika nasaat muncul. Insya dia ngarang, maksudnya muncul. Hadil maitatu, bangkai ini minal ma'i, dari benda cair, gaduti holin, kayak setnya juga apa? Betul itu set Jawa. Belatung saja. Ulat. Ulat ya, kok belatung. Apa bedanya ulat sama belatung? Ulat sama ya. Kayaknya. Kalau Jawa set ya, dulu diartikan set. Minal ma'i, dari benda cair, kadu tiholin, kayak ulatnya cuka. Yuk dengarkan kajian yuk. Ya, Pak Ustadz Imam. Ngajak siapa beliau? Tiholin kayak ulatnya cuka, wafakiyatin, dan ulatnya buah-buahan, lam tunajjishu, tidak menajiskannya, qat'an, secara pasti. Nah, sekarang kalau ada ulat yang muncul di benda yang cair, kayak di cuka maupun di buah-buahan yang busuk, itu tidak menajiskan. Nah, gimana caranya? Ambil ulatnya, iman ini apel bagus, belinya mahal, kok ada ulatnya mati lagi. Nah, buang. Tidak najis itu ya. Beda pada waktu masih hidup, lain lagi, dia suci, tidak perlu dibuang. Kemudian wa yustasna, dikecualikan ma'amadzukirohuna, apa yang disebutkan di sini, masailun, beberapa masalah, madkurotun, yang disebutkan fil mabsutoti, di kitab yang panjang pembahasannya, sabaqo, dahulu, ba'duha, sebagiannya, di kitab Toharoti, di kitab Toharo. Maksudnya pembahasan ini itu sebagian telah diulas di kitab-kitab yang luas pembahasannya. Dan dulu di bab Toharo sudah pernah disebutkan, itu maksudnya. Nah, sampai situ ada yang mau disampaikan? Boleh bertanya, Ustaz? Boleh, monggo. Pokoknya jam 8 berhenti gitu nanti ya. Tidak selesai lanjut gitu. Monggo. Ini kan kalau tadi sengaja dimasukkan jadi najis nggih? Ya, kalau dimasukkan. Nah, kalau misalkan buat teh, Ustaz, Terus semutnya ada di gula. Kan dimasukkan tuh ke tehnya. Apakah kemudian jadi najis? ya. Sudah ya? Sampun nggih. Jadi kalau ada binatang yang tidak punya darah mengalir, kemudian jatuh mati di minuman kita, di gelas kita, maka itu tidak menajiskan. Gitu ya. Nah, beda kasusnya pada waktu yang lalat atau semut itu kita masukkan, maka berubah. Iya, otomatis kan mati. Kalau dimasukkan mati ya. Kalau enggak mati, dia enggak menajiskan.
Kalau mati ini yang menajiskan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau gulanya itu ada semutnya, males buang, enggak mungkin bisa dibuang, langsung antum cemplungkan gitu. Nah, itu secara umum antum memasukkan apa? Masuk sendiri. Kan memasukkan ya. Memasukkannya semutnya masih hidup semua, antum masukkan, ya najis. Kalau ngikuti ini, ya monggo. Tapi menurut secara umum itu benda yang tidak ngalir darahnya itu masukkan maupun masuk sendiri tidak najis. Tapi di mazhab Syafi'i itu mohon maaf hati-hatinya luar biasa, itu dianggap najis. Gimana Ustaz Rifki? Oh, berarti kalau berdasarkan kitab ini harus bersih ya, najis. Tapi pendapat lain katakan tidak apa-apa. Ya, secara umum ya. Kalau di kitab ini najis kan antum memasukkan itu. Memasukkan binatang ke dalam itu kalau antum tahu loh ya, kalau tidak sengaja, tidak tahu ya tidak ada hukum. Oke. Bisa ditangkap maksudnya ya? Bisa Ustaz. Ya, kan ada semut itu kadang-kadang kan tidak kelihatan, yang kecil-kecil itu ya. Nah, itu. Lagian saat masa tega saat kita membunuh semut hidup gitu ya. Itu semut bertasbih dan sebagainya. Tak sabar dikit lah, diurai dulu, dihalo dulu. Ya kalau enggak ya kasihan semut. Kok dia salah di situ ya, mau gimana lagi dia kan cari makanan ya, uji kita juga. Nah kalau menurut kitab ini itu najis. Kenapa? Karena kita yang memasukkan. Kalau masuk sendiri itu enggak najis. Sudah ya? Kalau yang darahnya mengalir otomatis najis ya. Nah, otomatis dimasukkan, tidak dimasukkan ya. Iya, dimasukkan maupun masuk sendiri najis. Contohnya apa ya? Yang agak besar ya. Yang darahnya ngalir ya. Umpama antum punya orang upper law ya, orang cicak. Cicak itu ngalir ya? Cicak itu ngalir apa enggak? Kalau di kitab ngalir, ini ya? Kan cuma permisalannya lalat sama semut tadi ya. Iya, itu kan enggak ngalir ya, pasti itu. Nah, kalau nyamuk ngalir apa enggak ya? Ngalir ya nyamuk itu ya. Itu darahnya kita Ustaz yang ngalir itu, Bu. Kalau belum gigit ada darahnya biasanya. Enggak ada darah, iya benar-benar ya. Berarti enggak punya darah yang ngalir dia. Ya contohnya kalau umpama kita perlu bikin minuman yang banyak pakai timba atau pakai bak besar, kemudian kemasukan ayam, mati, ya najis ya. Saya bilang, Eman ini udah habis banyak gula susunya dan sebagainya ini, enggak berubah aja baunya, ya tetap najis. Kenapa? Karena dia ngalir darahnya, itu ya. Kalau mungkin contohnya es karena dingin nggak mati. Kalau soto mamas itu ya, kuahnya soto itu kan panas tuh ya, ngalkal tuh ya. Kemasukan anak ayam ya mati najis. Berubah nggak berubah najis karena dia punya darah yang ngalir. Kamu lihat? Dah, wal hayawanu hayawan kulluhu semuanya tohirun suci. Ilal kalba kecuali anjing, wal hinziro dan babi, wama dan hewan tawalada yang lahir minhuma dari keduanya, entah anaknya anjing maupun anaknya babi. Au min ahadima atau dari salah satu keduanya. Ma'ahayawanin tohirin dengan hayawan yang suci. Anjing kawin sama kambing, lahir anaknya, ya najis. Babi kawin sama sapi, melahirkan anak, najis anaknya itu. Wa ibaratuhu ungkapannya musonef tasduku membenarkan bitoharatidu di sucinya ulat al-mutawallidi yang keluar
yang dilahirkan, dikeluarkan minan najasati dari hewan yang najis. Wahwa dia kadalika sama saja. Gimana maksudnya nih? Ungkapan ini ya. Wal hayawan kulluhu tahirun ilal kalba wal hinzira ma tawalada minhuma aymin ahadihima ma hayawan tahir. Wa ibaratuhu tasduku membenarkan bitoharoti dud sucinya ulat al mutawalidi yang lahir yang keluar minan najasati dari benda najis. Bahwa kadalik sama saja. Ya. Sama najisnya berarti. Ya. Bitoharoti dud ya. Sucinya ulat al mutawalidi yang dikeluarkan minan najasati dari hewan yang najis. Berarti kalau di sini kayaknya ulatnya bersih, suci. Ulatnya suci ini saja. Ibaratu tasduku membenarkan bitoharati dud sucinya ulat al mutawalidi yang dikeluarkan minan najasati dari hewan yang najis. Wa kadzalika. Begitu juga. Ini anak ragu ini ya. Ini PR ya, anak ya. Iya, Kalau secara redaksinya itu kayaknya itu enggak najis ulatnya. Loh, dipakai ini ceritanya Kiai dulu itu ada binatang yang najis, berarti kan yang najis itu kan tadi ya. Anjing, babi sama yang peranakannya kan gitu ya. Kemudian mati, enggak ada ulatnya. Ulatnya hidup diambil untuk obat, untuk apa gitu. Itulah maksudnya. Nah, itu ada yang mengatakan kalau mengikuti ibarah di sini itu suci kayaknya. Tapi saya ragu. Nanti saya carikan dulu ya. Ya. Sampai mana tadi? Wal maitatu bangkai kulluha semuanya najisatun, najis. Semua bangkai najis. Illa samaka kecuali as-samaka ikan. Wal jaroda dan belalang. Wal adamiyah dan manusia. Wa fi ba'din nusahi dan di sebagian naskah ibna adamin itu anak Adam. Ai maitatuhu maksudnya bangkainya atau mayatnya kullin minha semua ya apa itu ya ikan, belalang dan manusia fa innaha itu tahiratun suci. Jadi semua bangkai apa saja itu dianggap najis kecuali 3 ini. Apa? Ikan, belalang dan manusia. Nah, bangkai itu Ustaz, itu sesuatu yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Contohnya kambing, itu suci, tapi begitu mati tanpa disembelih, maka dia menjadi najis. Atau babi itu najis, antum sembelih ya tetap najis. Enggak boleh. Loh, kan mati disembelih. Nah, itu yang dimaksud adalah hewan yang dihalalkan untuk disembelih. Kalau sembelihannya benar secara syar'i, maka dia tidak najis. Tapi kalau disembelih tidak syar'i, maka menjadi najis meskipun dia hewan yang suci. Nah, beda juga pada waktu hewan yang najis dari awal, anjing, babi, atau peranakan dari keduanya, itu disembelih, tidak disembelih, ya tetap najis. Hidupnya aja najis, apalagi matinya, bangkainya. Wa yuksalu al-ina'u wa yuksalu dicuci. Al-ina'u wadah atau tempat, bejana. Min sebab uluhil kalbi jilatan. Anjing. Wal hinziri dan babi. Sab'amarotin 7 kali. Bima'in tahurin dengan air yang suci. Ihdahuna salah satu dari sab'amarot mashubatan itu disertai biturobi dengan debu. At-tahuri
yang suci ya umma rata al-mahalla tempat al-mutanajjisa yang kena najis. Fa in jika kana ada al-mutanajjisu benda yang kena najis. Bima dengan sesuatu dzukira disebutkan. Bimain itu ditaruh di air, jarin ngalir, kadirin keruh, kafa cukup, muru rusab in jaroyatin mengalirnya 7 kali aliran. Kafa cukup, muru rusab in mengalirkan sab'in 7 jaroyatin aliran. Alaihi atasnya. Bila ta'firin tanpa debu. Sampai sini dulu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang benda yang dijilat oleh anjing maupun babi atau peranakan dari keduanya. Ini masuk najis mughalladhah, najis berat. Maka cara mensucikannya harus dicuci dengan 7 kali bilasan, 7 kali cucian dengan air yang suci. Air beda ya, 7 kali itu air dengan air yang beda. Salah satunya dari 7 itu harus disertai dengan debu yang suci. Yang debu itu yang dicampur dengan air itu bisa meratakan tempat yang kena najis, mutanajisnya. Nah, sekarang mana kalau yang kena najis itu kemudian dialiri air yang mengalir dan air itu keruh. Namanya air keruh campur dengan debu gitu ya. Maka cukup 7 kali dapat aliran, tidak usah dicampur dengan debu. Kenapa? Karena airnya sudah bercampur dengan debu. Itu cukup. Wa idalam tazul jika tidak hilang ainun najasati fakta atau bendanya najis. Yang 3 ya, kalau tidak bau, rasa maupun warna. Al-kalbiyati yang kena najis anjing ya. Illa bisitti ghasalatin kecuali dengan 6 basuhan. Masalan seumpamanya husibat dianggap kulluha semuanya ghaslatan wahidatan. 1 basuhan, 1 cucian. Contoh, kita punya piring kena jilatan anjing gitu ya, dan di situ ada bekas. Nah, kita cuci sampai 7 kali, ternyata baru hilang, maka itu baru dianggap 1. Baru dianggap 1 kali. Harus ditambahi 6 kali lagi. Umpama dicuci sampai 10 kali baru hilang, ainnya, faktanya, bendanya, najisnya itu, maka itu baru dianggap 1 kali. Bisa ditangkap ya? Bisa. Ya. Jadi 7 kali itu kalau normal 1 kali hilang, udah dianggap 1 tambahi 6 gitu ya. Tapi kalau 3 kali belum hilang, itu belum dianggap 1. Tambahi 4 kali, belum hilang, ya belum dianggap. Sampai 7 kali belum hilang juga, 10 kali baru hilang, nah, baru 1 kali itu. Masih ada kewajiban 6 kali lagi. Tuh. Wal ardu turabiyatu, bumi yang berdebu, la yajibu tidak wajib at-turabu dikasih debu fiha padanya alal asohi menurut pendapat yang lebih sahih. Maksudnya gimana? Kalau ada tanah yang sudah berdebu kena najis anjing maupun babi, maka tanah itu tidak usah dikasih debu lagi karena dia sudah mengandung debu. Cukup dibasuh 7 kali saja. Menurut pendapat yang paling asoh, yang paling sahih. Ini makna terakhir ya. Urusan najis mughalladhah sudah ada? Sudah ada? Tidak ada mau disampaikan? Saya Ya. Ustaz. Ya, monggo. Kalau ini Ustaz, apa namanya? Kan harus dibasuh 7 kali najis mughalladhah gitu. Ya.
misalkan basuhnya tuh lewat keran Ustaz. Jadi sekali tapi lama 1 menit ya. Apa sudah dianggap 7 kali. Jadi terus Satu lama. Nah, ini fakta baru ini ya. Ya. Cemplungkan ke sungai. Ya, kalau anak enggak ngakali hukum, itu kalau antum kerannya enggak dimatikan ya dianggap 1 kali. Masih 5 menit Ustaz. Iya, karena kan enggak mati itu. Jadi matikan dulu, basuh lagi, matikan lagi gitu. Karena yang dihitung tuh kan hitungannya ya, itu dianggap 1 kali. Yang Ana pahami ya. Terus satu lagi Ustaz, yang ini. Dulu sebenarnya sempat ditanyakan sih, cuma pengen penjelasan lebih lanjut tentang najisnya babi Ustaz. Ye. Dalilnya najis mughalaghahnya babi Ustaz. Soalnya enggak pernah tahu ininya. Dalilnya secara. Ya. Ya memang ada perbedaan pendapat ya. Kalau di imam lain itu enggak dianggap najis apa ya? Jilatannya. Enggak dia. Iya. Enggak dianggap najis besar kan. Memang beda pendapat. Ya kalau di kitab ini juga enggak disertakan dalil, tapi di kitab-kitab yang agak panjang ulasannya itu ada gitu ya. Tapi enggak, ya sekali lagi itu beda pendapat ya. Apakah babinya itu sendiri yang najis, apakah air liurnya dan sebagainya. Nah, maka nanti di Syafi'iyah juga itu kalau enggak basah ketemu basah maka enggak menajiskan. Umpama nyentuh babi tapi sama-sama kering itu enggak najis ya. Hanya ada yang menganggap itu hanya jilatannya saja itu yang najis itu. Ya, insya Allah kapan-kapan kalau mau dibahas ya. Nggih ya, walafu minkum kurang hafal semua hadis-hadisnya ya. Nggih, Ustaz. Nggih, Ustaz. Nggih. Lanjut, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Mana tadi? Wa yuksalu min sa'i, ya. Wa yuksalu dibasuh min sa'irin, min dari sa'irin sisa, ai baki, maksudnya sisa an najasati, najis yang lain selain yang anjing, babi dan peranakannya tadi ya. Marratan wahidatan, cukup 1 kali saja. Marratan wahidatan. Bi ba'din nusahi, di sebagian naskah itu marroh, tidak ada wahidatan. Ta'ti alaihi, ta'ti yang merata, alaihi atas najis tadi. Wasalasu sementara 3 kali, wafi ba'din nusahi sebagian naskah ya. Wasalasatu bitak dengan tak. Kalau di sini wasalasu, tapi bagian naskah itu wasalasatu gitu ya. Afdol itu lebih utama. Jadi najis selain najis mughalaghah, anjing, babi, peranakannya itu cukup 1 kali dibasuh cukup, asalkan yakin rata ya. Tapi dilakukan 3 kali itu afdol, lebih utama. Wa'lam, ketahuilah anna husalatan najasati, anna sesungguhnya husalatan najasati, air bekas najis, mensucikan najis ya. Toharatil mahali, ba'da setelah toharatil mahali, sucinya tempat, al-maksuli yang dibasuh, tohiratun itu suci. Ining fasolat jika terpisah, ghaira mutaghayyiratin, tidak berubah. Walam yazid, dan tidak bertambah, wasnuha, ukurannya atau timbangan, ukurannya ya, banyaknya gitu ya. Ba'da infisal ya setelah terpisah, amma dari sesuatu karena ada ba'da i'tibari setelah dianggap miqdari ukuran ma yatasharru yang diserapnya, al-maksuli yang dibasuh, yang dicuci, minal ma dari air, hada ini illam tabluk jika tidak sampai kulataini, 2 kula.
Nah, perlu diketahui bahwasanya air bekas basuhan benda yang kena najis itu dianggap suci. Dengan catatan setelah terpisah dengan benda yang disucikan tadi dan tidak tambah ukurannya, banyaknya juga tidak bertambah, juga tidak merubah kondisi air itu. Contoh antum bersihkan lantai yang kena temancok, kemarin kan caranya kan rasanya dihilangkan, warnanya dihilangkan, baunya dihilangkan. Kalau sudah dihilangkan pakai tisu atau pakai kain, langsung antum siramkan aja pakai 1 gelas atau gelas mineral kecil atau lebih dari atau kurang atau lebih dari itu cukup sudah. Nah, air bekas basuhan benda yang kena najis, lantai yang antum cuci tadi itu dianggap suci dengan catatan tidak berubah sifat air itu dan tidak bertambah. Maksudnya bertambah gimana? Mungkin bertambah gara-gara apa ya? Gara-gara ada salah satu sifatnya, mungkin ada temancoknya belum hilang 100% gitu ya. Setelah diukur, lo kok tambah banyak airnya ini. Tapi kan enggak masuk akal ya, kita mengukur kan gitu ya. Tapi secara umum aja gitu maksudnya. Bisa ditangkap saja? Bisa. Itu kalau airnya enggak sampai 2 kola, itu dianggap suci tatkala airnya enggak bertambah, enggak berubah warnanya ya. Wa in balagot huma, jika sampai keduanya sampai 2 kula, syartu maka syaratnya ada mutaghyir, itu tidak ada perubahan. Kalau airnya yang dipakai mensucikan benda najis itu sampai 2 kula atau lebih, maka syaratnya agar tetap dianggap suci tidak berubah. Apanya? Warnanya air tetap, rasanya air tetap, maupun baunya air tetap seperti sedia kala. Dah, balama faroga. Sampai situ tidak ada yang disampaikan kan? Kurang 10 menit. Ada. Apa ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Tinggal 10 menit ya. Walama ketika faroga selesai al-musannifu musonef, mimma dari membahas ya haru yang suci, ilhosli dengan dicuci, syara'a maka menyusul, mensyaratkan maksudnya menyusul, bima sesuatu yadhuru yang suci, bil istihalati dengan berubah. Wahya yaitu inqilabu syai', berubahnya sesuatu, min sifatin dari satu sifat, ila sifatin ukhra ke sifat yang lain. Faqala kemudian berkata, musannif pengarang kitab ini setelah selesai membahas bab najis yang bisa disucikan dengan sesuatu yang bisa bersih dengan dicuci, maka kemudian pindah ke pembahasan sesuatu yang bisa suci dengan perubahan. Ya, istihalah itu perubahan. Perubahan apa? Yaitu perubahan sifat dari satu sifat ke sifat yang lain. Nah, kasus apa di sini? Kasus tentang cuka ya. Wa idza jika tahallalat berubah al-khamratu arak. Khamr ya, arak. Wa ya khamrah arak. Definisinya adalah al-muttakhadatu yang diambil mima'il inabi dari perasan air anggur. Muhtaromatan baik yang terhormat karena adanya al-khamratu amla atau tidak terhormat. Kalau yang dianggap terhormat itu yang berubah sendiri ya. Antum punya anggur banyak, kemudian lama-lama kok jadi air, dan jadi khamr ya. Maka itu dianggap khamr yang terhormat. Sementara yang tidak terhormat itu yang sengaja antum bikin perasan dari anggur untuk jadi khamr, itu maksudnya yang tak terhormat. Di kitab ini maksudnya gitu ya. Yang namanya khamr tidak ada terhormat, tidak ada tidak. Tapi ini maksudnya pembahasan di sini. Ya. Wa makna maksudnya tahollala berubah, sorot menjadi kholan, cuka. Wa kanat ada soiru rotiha
proses menjadinya itu holan, menjadi cuka. Binafsiha, dengan sendirinya, nah, tahurat, maka dianggap suci. Wakada begitu juga lau taholalat, jika berubah binakliha, dengan memindahnya min syamsin, dari matahari, dari sinar matahari, ila dillin, ke tempat yang teduh, waksi atau kebalikannya, dari tempat yang kena sinar matahari dirubah ke tempat sinar matahari, itu dianggap suci. Wa ilam tatakhallal al-khamratu, wa in jika lam tatakhallal, tidak berubah al-khamratu, khamr, binafsiya, dengan sendirinya, bal, tapi takhallalat, berubah, bitorhi syai'in, dengan memasukkan atau mencampur sesuatu, fiha, padanya, pada khamr, lam tadhur, tidak suci. Kalau diusahakan, disengaja, diakali gitu loh ya, maka direkayasa, dikimiai, kasih obat kimia apa biar berubah, tidak jadi khamr, biar bisa dimanfaatkan. Kan iman, kalau khamr haram najis dibuang, oh biar bisa dijual, dipakai, jadikan cuka. Caranya gimana? Dikasih obat kimia dan sebagainya, maka lam tadhur, tidak suci. Khamr bisa menjadi suci itu syaratnya berubah dengan sendirinya. Wa idza taharat, jika suci, al khamratu, khamr, tahura, maka suci apa dia? Datuha. Ya. Dan nuha, Zatnya ya. Taba'annaha, tapi di sebagian kitab itu tempatnya ya. Tempatnya taba'annaha, mengikuti laha khamr. Contoh, antum punya khamr ditimba. Nah, khamr itu kan najis. Timbanya kan otomatis mutanajis kan, kena najis kan. Nah, pada waktu khamr berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka khamrnya suci, maka timbanya juga ikut menjadi suci. Ini yang dimaksud di sini. Jadi sekali lagi, khamr itu bisa suci dengan sendirinya tatkala berubah menjadi cuka. Maka dijual juga boleh kalau sendiri, berubah sendiri. Tapi kalau direkayasa, diusahakan oleh tangan-tangan manusia, ya itu tidak menjadi suci, tetap najis. Kalau najis dijual ya haram, dimanfaatkan juga haram. Kurang 5 menit, mungkin ada yang mau disampaikan, Hat? Iya. Ini kan untuk pembahasan yang istahala nih bukan hanya pada zat khamr saja ya. Dan ada zat yang lain mengalami perubahan lain. Itu juga berlaku seperti ini ya. Iya, Zat. Contohnya apa ya? Contohnya pupuk yang ya? Pupuk. Apa ya? Apa? Nah. Pupuk, Ustaz, pupuk. Pupuk. Ya, bukan. Nah, kalau itu harus ada faktanya, Zat ya. Faktanya. Kalau cuka itu kan bisa dipakai gitu ya. Biji itu berasal dari arak yang berubah. Nah, sekarang pokoknya kalau ada benda yang prosesnya seperti khamr itu, kemudian bisa dimanfaatkan, tidak mengandung najis dan sebagainya, maka tidak mengandung unsur persis seperti yang ada di khamr. Itu kan gini, saya tanya ke orang yang ahli itu ya, apoteker itu ya. Itu antara khamr sama cuka itu kan beda kandungan kimianya ya. Jadi ada zat apa yang sudah tidak ada di khamr itu sehingga menjadi suci. Nah, kasus yang lain itu harus ada fakta, saat Anda tidak paham faktanya. Faktanya harus ditanyakan kepada orang yang ahli. Tapi secara umum apa yang ditanyakan saat hari tadi, iya, tidak hanya kasus pada khamr. Gitu. Kalau pupuk dari benda apa ya? Najis. Ya. Dari apa ya? Atong. Tidak jelas suara itu. Celetong, Ustaz. Kotoran hewan. Latong kan najis. Oke. Ya nanti kita tanyakan ya. Kalau
kalau kasus pupuk itu ya. Pupuk itu najis kemudian berubah menjadi pupuk najis, celatong. Berubah jadi tanah. Kan jelas. Ya, kalau berubah menjadi tanah itu otomatis kan. Ya, otomatis kan. Asalkan berubah menjadi tanah ya. Tanah sungguhan, bukan masih separuh tanah, separuh celatong. Udah ya? Sudah. Sama-sama punya jadwal. Anak mau ngopi. Ustaz Anu juga. Mau ditambah apa enggak? Iya, besok ya, Dad. Ya, saya bisanya besok. Ya? Iya, Dad. Jam 7 ya? Iya, 1 minggu 2 kali berarti? Iya. Oke, insya Allah. 1 jam persis, 1 jam jam 8 gitu ya. Allah. Pokoknya jam 8 harus berhenti. Mulai karena isaknya sekarang agak maju, agak mundur saya. 10 menit tadi ya. Ya, jam 7 kalau di masjid baru bubar. Iya. Apa diundur dikit? 7/4. Ya pokoknya tidak apa-apa, Dad. Jam 7 nanti kita mulainya pokoknya berakhir jam 8 gitu dah. Pokoknya sampai jam. Iya. Pokoknya jam 8 berhenti, sama-sama punya jadwal. Nggih, sampai situ ya. Nggih, walafu minkum, mudah-mudahan ada manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasang pamit saja. Ya, Dad.